Manusia setiap harinya pasti harus membuang zat metabolisme yaitu urin. Urin ini biasanya mengandung zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Lalu, bagaimana ya proses pembuatan urin? Ayo simak video ini. Hai semua, saya Ana dari kelas 846631 dan pada hari ini saya akan menjelaskan sistem ekstraksi yaitu pembuatan urin. Selamat menyaksikan. Jadi, setiap harinya, tubuh kita wajib membuang zat-zat sisa metabolisme, yaitu salah satunya dengan buang air kecil alias kencing. Proses ini mengeluarkan urin yang mengandung zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan perlu dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh kita. Apa itu urin dan peran ginjal dalam proses ekskresi? Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal. Kemudian, dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Sekarang saya akan lanjut ke lokasi dan fungsi ginjal. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel-sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan juga di kiri tulang pinggang, dengan ginjal kiri yang letaknya lebih tinggi daripada ginjal kanan. Ginjal berwarna merah karena mengandung banyak sekali darah. Sekarang kita akan masuk ke struktur ginjal. Teman-teman, perlu diketahui bahwa ginjal memiliki 3 lapisan. Yang pertama, lapisan terluar yaitu cortex renalis atau juga kulit ginjal. Bagian tengah yaitu medulla renalis dan juga lapisan terdalam yaitu pelvis renalis. Nah, ginjal kita ini terdiri dari jutaan unit penyaring yang juga disebut nefron. Berikut ini adalah tampilan yang lebih jelas dari bagian ginjal yang dikenal sebagai nefron. Nefron sangatlah penting karena mereka berperan dalam proses pembentukan urin. Nefron terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu badan Malpighi dan juga yang kedua, saluran atau tubulus. Badan Malpighi sendiri terdiri dari 2 bagian yaitu glomerulus dan juga kapsula Bowman. Lalu, tahapan ekskresi dalam ginjal. Di dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahap ini terjadi di mana badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan juga kapsula Bowman bertugas menyaring darah yang mengandung zat sisa karena zat-zat ini bisa menjadi racun bagi tubuh. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer yang termasuk urea di dalamnya. Hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Yang kedua adalah reabsorpsi. Urin masuk ke dalam tubulus proksimal di mana terjadi penyerapan kembali glukosa, asam amino, kalium, dan zat lainnya yang masih diperlukan oleh tubuh ke dalam sel dan kapiler darah di dalam ginjal. Cairan yang dihasilkan dari proses ini dinamakan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin, zat-zat yang memberikan warna kuning kepada urin. Tahap terakhir adalah augmentasi. Urin sekunder masuk ke dalam tubulus distal di mana terjadi penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Proses augmentasi ini mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder yang kemudian menjadi urin sesungguhnya. Berikut ini adalah animasi pembentukan urin yang terjadi di nefron. Urin ini kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, ureter, kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Nah, itu saja gambaran dari proses pembentukan urin. Semoga video ini bermanfaat dan maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.